Shalom, Shalom. selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pada minggu pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita mau pujikan kini saatnya. Berdiri di altarnya,
menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 130 ayatnya yang kelima. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan, baik yang tidak menyenangkan hati Tuhan maupun hati sesama kita. Oleh karena itu, dengan adanya kesempatan ini, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah adil dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita pujikan Sentuh Hatiku. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pujikan Bapak ini sekali lagi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Mari kita menundukkan kepala kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi, lepas pribadi, saya berikan waktu kepada saudara-saudari sekalian untuk menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Akui segalanya, terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, iman kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ketika kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, Engkau mengampuni kami, Tuhan. Bentuk kami, ubah hati kami, Tuhan, menjadi hati yang baru, yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Kau yang layakan kami, Tuhan. Hidup kami, seluruhnya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini kami, Tuhan. Ini pengakuan dosa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil dalam Mazmur 69 ayatnya yang ke-14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Untuk petunjuk hidup baru, saya rindu semua jemaat membacanya bersama-sama. Amsal 6 ayatnya yang ke-23. 23. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biar Tuhan yang hadir di hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pujikan, Aku Datang dan Ku Bersujud. Bersujud di
untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan pada hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami memuliakan Engkau, kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kami boleh merenungkan akan bagian daripada firman Tuhan. Pakai kami, pakai hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan, bahkan di dalam peribadahan kita pada hari ini ya. Karena kondisi khususnya juga kota Surabaya masih dalam masa PPKM, Bapak Ibu. Kita meniadakan sementara ya untuk ibadah offline seperti 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. 2 minggu lalu kita mengadakan ibadah di gereja karena memang sesuai dengan anjuran daripada sinode juga dari pemerintah, maka kita kembali hanya melaksanakan ibadah secara online. Saudara juga terus doakan untuk bangsa kita, juga kota kita Surabaya, bahkan di dalam kondisi yang ada pada saat ini, supaya Tuhan yang boleh menolong setiap kita dan Tuhan boleh pulihkan bangsa dan kota kita yang tercinta. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema, yaitu saat Allah menegur. Ya, mari kita buka firman Tuhan kita dulu di dalam Yesaya pasal 23 ayat 1 sampai ayat 18. Yesaya pasal 23 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara bergantian satu bagian ini. Saya ayat pertama, Bapak Ibu di rumah ya boleh membaca ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca secara bergantian ya. Ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Ucapan ilahi tentang Tirus, merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak, tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dan sihor dan panen daerah Nil.
sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Inikah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Lihat negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah saat Allah menegur. Saudara pernah ditegur orang enggak? Pernah ya? Biasanya kalau kita ditegur, berarti kita melakukan apa? Ada salah ya. Kalau kita melakukan salah, biasanya ada orang sekitar kita yang melihat kita biasanya ditegur. Saudara, mungkin hanya seperti itu, hanya sebatas itu pemikiran kita kalau kita ngomong ditegur. Ya, tentang kata tegur. Saudara, sebenarnya kata tegur itu ada beberapa pengertian ya. Saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru, kata tegur ya, menegur dari kata dasarnya itu kata tegur, itu bisa berbagai macam ya. Yang pertama, arti kata tegur itu sendiri adalah satu ucapan untuk bercakap-cakap, kemudian bisa menyapa, ya, saling menegur satu dengan yang lain gitu ya. Bukan saling memberi bukan hanya saling memberi masukan, juga disebutkan di sana kritikan, tetapi menyapa itu termasuk dari sebuah teguran kepada orang lain, ya. Juga kata tegur itu juga bisa berarti memiliki makna memperingatkan atau menasehatkan di sana. Juga bisa berarti saudara
Kata tegur itu berisi tentang kritikan. Jadi seperti yang apa saya katakan di awal tadi, pernah nggak kita ditegur? Pernah. Kalau pernah ditegur berarti artinya kita pernah berbuat salah, kemudian orang yang lain itu yang menegur kita, berarti masih mengasihi kita. Artinya seperti itu ya, kita ditunjukkan mana yang baik, kita ditegur, kita dikritik, kritik yang pasti membangun. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita, perenungan kita pada hari ini adalah mengapa Allah itu sampai bisa menegur umatnya? Apa yang terjadi sehingga Allah menegur umatnya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat hari ini ada dua kota atau dua daerah yang disinggung, yaitu apa? Tirus dan juga Sidon. Bapak Ibu Saudara, Tirus dan Sidon ini adalah satu daerah yang memang cukup terkenal ya pada zaman itu. Karena apa? Karena letak mereka memang ada di pesisir laut tengah, saudara. Memang selama berabad-abad kota ini menjadi kota yang paling diagungkan, kota yang kaya raya gitu ya, kota yang maju ya di dalam hal niaga, dalam hal perdagangan yang terkenal pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, juga termasuk Tirus dan Sidon ini adalah satu kota yang kuat karena dibentengi dengan tembok-tembok yang tinggi, bahkan juga ada laut di sana, sehingga sulit saudara bagi tentara yang lain atau bangsa yang lain untuk menyerang bangsa atau daerah Sidon ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kota ini pernah dicatat di dalam Alkitab itu menjadi satu musuh orang-orang Israel pada zaman pemerintahan Daud, pada zaman juga pemerintahan Salomo. Sedangkan saudara, Sidon itu juga merupakan satu kota pelabuhan yang kota pelabuhan utama yang menguasai satu rute perdagangan saudara dari kapal-kapal yang bersandar di daerah Sidon. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, meski kaya raya, meski kota ini maju, daerahnya itu ada di pesisir pantai ya, pesisir laut dengan perdagangan orang keluar masuk untuk melakukan perdagangan di sana. Meski demikian Bapak Ibu, Allah itu akan menghapus ketenaran mereka, Allah akan menghapus kekuatan yang dimiliki Tirus bahkan juga Sidon, sebab karena dosa yang mereka miliki. Allah menegur mereka karena apa? Karena dosa yang mereka lakukan. Yaitu apa saudara? Kalau kita melihat ayat 6 dan 9 sampai 9, kita melihat di sana bahwa ada satu kesombongan diri daripada mereka. Orang-orang Tirus di dalam ketenarannya, orang-orang Sidon akan kekuatannya, mereka memegahkan diri dengan apa yang mereka miliki. Lalu pertanyaannya sekarang adalah apa wujud nyata daripada teguran Allah? Bapak Ibu Saudara, karena kesombongan mereka, karena kemegahan diri mereka dengan apa yang mereka miliki, kedua kota ini menjadi hancur Bapak Ibu. Kita melihat dalam ayat 10 sampai 14, kita melihat di sana bahwa benteng pelabuhan yang terkenal itu, yang sangat tenar itu, diluluh lantakkan oleh Allah. Saudara, Tirus akan diserahkan pada negeri-negeri di gurun ya, bahkan dikatakan di sana apa? Diserahkan pada binatang-binatang gurun Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-13. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada yang tersisa dari kota ini, tidak ada satupun yang tersisa daripada kota ini. Akan tetapi ada kabar baik di sana, bahwa Tuhan Allah menyediakan pemulihan. Ya, Tuhan itu menyediakan pemulihan saat mereka mengalami suatu kehancuran di dalam masanya. Sedang melalui nubuat ini, satu nubuat yang disampaikan Allah kepada Yesaya, kemudian Yesaya kepada Tirus dan juga Sidon, saudara, kita melihat bahwa ada satu akibat daripada sebuah kesombongan. Ada suatu hal yang buruk yang bisa kita alami nantinya kalau kita memegahkan diri dengan apa yang kita miliki. Kita sombong dengan apa yang kita miliki. Saudara, kekayaan, ketenaran atau kemegahan dari yang dimiliki oleh seseorang saudara tidak bisa menjamin bahwa hidupnya itu akan selalu bahagia sampai selesai akan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Tuhan itu sanggup mengambil, bahkan Tuhan itu bisa saja menghancurkan semua yang kita miliki itu dalam waktu yang singkat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka saat Allah menegur umatnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang penting saudara yang bisa kita pelajari. Sehingga ada satu pertanyaan yang muncul, apa sih yang bisa kita pelajari hari ini dari kejadian ketika Allah menegur Tirus, ketika Allah menegur Sidon melalui hambanya yang bernama Yesaya. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketika kita berbicara tentang teguran Allah kepada umat, kita juga berbicara tentang kebobrokan hidup manusia. Saudara, teguran Allah itu menunjukkan kebobrokan hidup manusia yang tidak memuliakan Allah. Saudara, ingatlah bahwa perjalanan bangsa Israel perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan bukan tanpa sebuah tujuan. Ya, ketika Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, saudara, menuju ke tanah Kanaan, Allah bukan hanya memberikan tempat bagi umatnya bahwa nanti kamu akan ditempatkan atau memiliki satu tempat dan kau akan tinggal di sana. Bukan hanya itu saudara, ya, tapi Allah juga memerintahkan mereka, umat Israel, umat pilihan Allah, untuk apa? Membinasakan akan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Kanaan yang penuh dengan keberdosaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak sekali dosa orang Kanaan yang sering mereka lakukan dan itu membuat hati Allah terluka saudara. Sehingga orang Israel dikirim untuk membinasakan keberdosaan di antara orang-orang Kanaan. Saudara, dosa itu membuat Allah menjadi murka. Karena apa saudara? Karena Allah sangat tidak menginginkan dosa bagi umatnya. Kebobrokan bangsa Kanaan membuat geram hati Allah sehingga Israel lah yang diutus ke sana untuk menduduki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teguran Allah itu bukan hanya sebuah perkataan yang lalu begitu saja. Ya, kalau kita mendengar teguran dari orang lain itu bukan hanya sebuah perkataan saudara, tetapi saudara, ia benar-benar mewujud nyatakan teguran itu dalam sebuah peristiwa. Ada orang-orang yang susah dikasih tahu Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang bebal sekali, susah dikasih tahu. Sehingga teguran itu kadang, teguran kita sesama manusia itu kadang hanya berlalu begitu saja. Tetapi kalau Allah sudah menegur, Allah juga pasti akan mewujud nyatakan teguran itu dalam sebuah peristiwa. Saudara, saya enggak tahu Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu jemaat sekalian pernah mengalami secara pribadi teguran daripada Allah. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa keberdosaan kita yang kita lakukan itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita sedang memberontak kepada Tuhan. Kita sedang memberontak kepada perintah Allah. Maka teguran Allah membuat kita kembali kepadanya, menunjukkan akan kebobrokan hidup kita sebagai manusia yang berdosa di hadapannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ngomong tentang teguran Allah bagi kita, bahwa teguran Allah itu menunjukkan akan kelemahan kita. Kita harus sadar siapa kita. Kita lemah saudara, kita ini terbatas dan kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Ketika Allah menegur kita, artinya adalah di sisi yang lain bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan. Saudara melihat dari kisah hari ini saudara, Tirus juga Sidon, ketika mereka hancur karena kemegahan mereka, saat mereka hancur karena kesombongan mereka, Tuhan tuh masih kasih kesempatan. Di bagian teks bagian akhir saudara, Tuhan memperhatikan Tirus, Tuhan memperhatikan Sidon. Saudara, inilah satu yang menjadi satu kabar gembira bagi setiap kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu memberikan pertolongan bagi kita yang lemah. Tuhan Allah memberikan pertolongan saat kita hancur Bapak Ibu yang terkasih. Maka selalu ada anugerah, selalu ada kesempatan saudara bagi kita untuk kita mau kembali kepada Tuhan. Untuk kita kembali dan bertobat kepada Tuhan di tengah kebobrokan dan keberdosaan kita. Allah saat Allah menegur kita, karena ia pun juga
mengasihi setiap kita. Sehingga Allah memberikan pertolongannya bagi setiap kita. Dan ketiga Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang teguran Allah, kita juga perlu sadar diri akan siapa kita, bahkan apa yang kita lakukan. Kalau ngomong tentang teguran Allah ini memberi satu kesadaran bagi kita bahwa ada yang perlu dibenahi dalam hidupku. Ada yang perlu dibenahi di dalam diri saya. Saudara, saya yakin mungkin bahwa tidak ada di antara kita yang ingin hidupnya ditindas oleh sesama kita. Kita enggak mau hidup dituntut terlalu banyak ya. Kita enggak mau hidupnya itu ditindas oleh orang lain. Hidup dalam tekanan yang sulit, saudara. Tentu semua orang ingin hidupnya itu merdeka, ya. Merdeka, saudara. Tapi hidup di bawah tekanan, Bapak Ibu, hidup di bawah tindasan, di bawah tuntutan yang berat, itu akan membuat kita malah menjadi menderita. Membuat kita menjadi sengsara, Bapak Ibu. Menjadi sengsara yang sangat luar biasa. Sudah sadarkah kita bahwa saat kita masih hidup di dunia ini, kita masih berdosa di hadapan Tuhan. Itulah mengapa setiap minggu kita terus mau mengaku di dalam doa pengakuan dosa. Karena kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka akan segala kesalahan dan pelanggaran dan kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apa yang Paulus pernah katakan, saudara, dalam Efesus pasal yang kedua, bahwa kamu dahulu, setiap kita dulu itu sebenarnya sudah mati karena pelanggaran kita. Kita ini sudah mati karena dosa-dosa kita. Kita ini hidup di dalam kedagingan. Kita mengikuti jalan dunia. Kita mengikuti hawa nafsu, menaati penguasa kerajaan angkasa. Kita hidup di dalam kehendak daging kita. Dan bahkan pikiran kita itu dipengaruhi dengan hal-hal yang jahat. Tetapi ingat saudara bahwa ketika Tuhan Allah menegur, kita perlu akan sadar akan diri kita di hadapan Tuhan. Sadar akan dosa kita. Tapi sekarang kita harus sadar juga saudara bahwa kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Kita percaya, kita beriman di dalam Kristus Yesus, kita sudah mendapat karya keselamatan itu yang menebus kita daripada dosa-dosa kita. Artinya kita bukan lagi hidup di dalam dosa, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, ya, tetapi kita sekarang adalah hamba Kristus. Kita sekarang adalah hambanya Tuhan, hambanya Yesus. Kita mengabdi itu kepada Tuhan, bukan kepada dosa. Tapi saat ini masih hidup di dunia, di mana mungkin sekeliling kita, bahkan orang-orang yang kita kenal saudara, mengajak kita berbuat dosa. Dan terkadang kita yang menjadi orang yang mengajak orang lain untuk melakukan dosa. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dijaminkan hidupnya oleh Tuhan Allah kita. Dan kita kenal di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah kita disadarkan hari ini Bapak Ibu, mari sadar akan dosa kita. Dan sadar bahwa saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manusia setiap kita diciptakan oleh Tuhan penuh dengan talenta. Kita punya talenta kita masing-masing. Ada yang punya 3, 4, 5, bahkan 1 talenta yang kita miliki. Ada potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukan menjadi satu alat saudara atau hal untuk menyombongkan diri kita. Apa yang kita miliki bukan menjadi satu alasan untuk saya mau menyombongkan diri dengan apa yang saya bisa, apa yang saya bisa berikan, ya. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi apa yang saya miliki biarlah itu semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, maka apa yang bisa saya banggakan saudara kecuali memiliki Allah yang mengasihi? Apa yang bisa saya banggakan selain saya percaya bahwa Tuhan itu pasti menyertai akan kehidupan saya. Petunjuk Hidup Baru hari ini memberikan satu firman yang baik saudara di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Biarlah kita terus hidup
pada teguran Tuhan, perintah Tuhan, bahkan ajaran Tuhan, untuk kita boleh menikmati perjalanan ke depan, menikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, jadi saat kita sudah pernah merasa mungkin dalam kehidupan kita, saya pernah ditegur oleh Tuhan, maka seharusnya lah kita meresponi teguran-teguran tersebut, kita meresponi teguran-teguran tersebut, saudara, supaya kita tetap hidup dalam rencana Allah yang besar. Karena Tuhan itu pasti, saudara, akan memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Percayalah kepada Tuhan dan nikmatilah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Ketika Tuhan menegur setiap kita, kita harus benar-benar sadar bahwa ada sesuatu hal yang perlu saya benahi dalam hidup, dan mau hidup di dalam ajaran yang daripada Tuhan. Hidup di dalam firman, hidup di dalam kasih, mengasihi sesama, mengasihi orang lain, dan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur saat Allah mengasihi, bahkan menegur akan hidup kami. Teguran yang membawa kami pada suatu pembaharuan hidup. Dari firman-Mu yang kami renungkan, firman-Mu yang kami baca, biarlah itu semua menjadi sarana Tuhan untuk kami hidup dilayakkan, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walau terkadang mungkin di lingkungan kami sulit untuk melakukan ya Tuhan, tapi kami percaya melalui pertolongan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami percayakan akan segala kelemahan kami sebagai umat-Mu. Kami percayakan bahwa hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan firman-Mu yang boleh kami renungkan, kiranya menjadi pedoman di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Mari kita meresponi firman Tuhan ini, kita pujikan Allah itu baik. Kita pujikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Sungguh luar biasa Yesus kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Secara bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk doa syafaat pada hambanya dipersilakan. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur saat ini kepada Engkau, Allah kami. Kami sembah, kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih untuk perjalanan hidup yang boleh kami lalui. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, untuk setiap hal, bahkan pelayanan kami yang boleh tetap ada sampai saat ini. Kami sungguh rindu Tuhan terus menyertai kami. Kami sungguh rindu untuk kami terus dipakai oleh Tuhan senantiasa memberkati sesama kami. Bapa di dalam surga, kami saat ini terus mau berdoa kepadamu, terkhusus juga untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur ketika gereja ini boleh ada dan gereja ini boleh tetap Tuhan percayakan. Kami sungguh rindu bahwa gereja ini terus dipakai oleh Tuhan senantiasa, bahkan siapa para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani para majelis gereja, Mbak Tuhan, bahkan siapa para pelayan-pelayan-Mu yang tetap setia melayani Engkau. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami juga terus mau berdoa untuk mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan tetap menyertai akan kehidupan, bahkan masa depan, dan juga di tengah-tengah pergumulan yang ada saat ini. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi, atau mereka yang mengalami kesulitan di masa-masa pandemi ini. Tuhan kiranya pulihkan mereka dalam usaha pekerjaan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang sakit, mereka yang terbaring lemah, tempat tidur, biarnya Tuhan juga terus menolong di tengah kondisi fisik yang lemah, tapi iman mereka tetap kuat hanya di dalam Kristus. Bahkan setiap keluarga-keluarga daripada jemaat-Mu, GKT Hosana Nirwana, Tuhan boleh menolong, biarlah cinta kasih Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, dan mereka boleh menunjukkan kasih itu pada setiap anggota keluarga.
Kami percaya juga bahkan setiap diri kami masing-masing yang hadir pada saat ini dalam ibadah online di gereja maupun di tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong setiap pribadi kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Nah, doa kami naikkan, menyerahkan juga untuk bangsa kami, juga khusus untuk kota kami yang tercinta, kota Surabaya. Di tengah masa-masa pandemi, bahkan PPKM darurat yang ada, Tuhan kiranya Engkau pulihkan kota kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, bahkan melalui orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan panggil orang-orang untuk menjadi pemimpin pada pemerintahan. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, doa kami percaya bahwa tangan Tuhan pasti akan menolong kami dan Tuhan mendengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik, shalom. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan menyampaikan warta pada minggu ini tanggal 11 Juli 2021. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada setiap para pelayan Tuhan yang boleh senantiasa setia terus mau melayani. Biarlah Tuhan juga berikan pertolongan untuk setiap kita untuk menjalankan pelayanan kita, dan kita terus ada di dalam pimpinan daripada Tuhan dan terus diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah melayani hari ini. Juga bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan dengan dua cara. Bapak Ibu yang pertama bisa transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang telah tersedia di layar LCD atas nama Gereja Kristus Tuhan, atau Bapak Ibu jemaat bisa datang ke gereja, kemudian bisa memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Untuk minggu depan kita tetap akan mengadakan ibadah masih secara online Bapak Ibu, live streaming. Jadi tempat tinggal Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti peribadahan pada minggu depan, Minggu 18 Juli 2021 jam 9 melalui Facebook dan sore hari jam 4 melalui YouTube ya, dengan tema mengapa ini terjadi, dan saya akan menjadi pembicara untuk minggu depan. Bapak Ibu yang terkasih, gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker saudara jika ada kegiatan di luar rumah. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memang membutuhkan dan merasa kesulitan di tengah pandemi ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, bisa menghubungi gereja atau para majelis gereja untuk nantinya akan dibantu saudara, karena gereja memiliki satu bagian pelayanan, yaitu pelayanan diakonia, di mana nanti kami akan berkoordinasi juga hamba Tuhan dengan majelis untuk meringankan akan kesulitan Bapak Ibu di tengah kondisi pandemi yang ada saat ini. Bapak Ibu jangan sungkan untuk telepon saya atau telepon majelis untuk nanti akan dibantu ya. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Jika Bapak Ibu ada yang ditanyakan mengenai warta ya, saya sudah bagikan warta secara elektronik. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan, Bapak Ibu bisa minta ke saya atau ke majelis gereja untuk nanti bisa di-sharekan ke Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian warta kita pada minggu ini 11 Juli 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengakhiri akan peribadahan kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita kembalikan segala puji hormat kita hanya kepada Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat yang daripada Tuhan, dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Ia memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.